Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini kita akan bahas temanya. Gua bakalan bikin apa aja sih yang harus kalian beli untuk para pemula, atau hal-hal yang kalian harus beli kalau misalnya kalian pengen modif, melainkan budget kalian yang pas-pasan dibandingkan dengan, kalau kalian lihat kan banyak orang yang modif tuh sebenarnya nggak butuh tapi dibeli karena gengsi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya budget pas-pasan tapi kalian ingin modifnya keren, nah di sini adalah waktunya kita bahas hal-hal yang penting-penting aja, budget minim untuk ngemodifikasi supaya budget kalian tidak terlalu ambiar, atau misalnya bisa tepatnya anak sekolahan lah yang ingin modifikasi motornya. Ini adalah waktu yang tepat. Yang pertama, kalau misalnya kalian masih anak sekolahan, atau misalnya kalian anak sekolahan yang memiliki uang atau budget yang tipis, jangan pernah sekali-kali kalian mengganti yang namanya mesin atau merubah atau merombak bagian mesin dari motor kalian. Karena kalau misalnya kalian main mesin itu nggak mungkin, mustahil. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa main mesin itu murah, itu bohong banget. Karena nggak mungkin banget yang namanya main mesin itu biayanya murah. Itu nggak mungkin banget. Karena yang pertama yang kalian harus beli adalah part-partnya tersebut yang mahal, dan itu nggak murah. Kedua, perawatannya pun tidak semurah motor-motor yang ada di original atau motor-motor yang udah dibuat pabrik sedemikian rupa untuk durability-nya biar jauh lebih kuat apabila kalian telat ganti oli atau telat ganti bensin. Bukan telat ganti bensin sih tepatnya, telat kalian mengisi bensin hingga akhirnya motornya mogok, itu motor Anda masih bisa diisi lagi bensinnya dan masih bisa jalan. Terus lupa ganti aki, itu masih bisa jalan. Kalau misalnya masih pakai yang karbu ya, kalau misalnya injeksi ya dorong nanti di stud, habis itu dibeliin aki baru bisa jalan lagi. Habis itu durability dari part-part original, kalau misalnya kalian main mesin kan nggak semuanya full diganti ya, ada kampasnya mungkin masih standar, atau misalnya stang sehernya masih standar. Biasanya kalau yang diganti itu cuma bagian si piston head, piston sama headnya. Nah itu bagian-bagian yang biasanya sering diganti. Nah kalau misalnya kalian ngeganti itu, otomatis part-part standar yang ada di motor kalian bakalan jauh lebih gampang rusaknya, karena dia melebihi kapasitas yang seharusnya atau semestinya yang dia kerjakan. Contoh, misal mesin 150 kalian board up hingga jadi 210, otomatis kapasitas gearbox dari mesinnya, kampas koplingnya yang seharusnya menompang beban dari 150 cc itu menjadi jauh lebih berat hingga hampir 210, bahkan kadang ada yang nyampe modif gila-gilaan. Nah itu kalian harus pikirkan dan harus sering kali kalian ganti oli atau rutin kalian buka mesin kalian untuk motor kalian menjadi jauh lebih baik. Karena kalau misalnya kalian ganti atau ganti head atau ganti piston terus kagak ganti olinya, atau ganti olinya masih jarang, udah ganti olinya jarang, pakai oli yang murah, udah kalian tamat karena motor kalian bakalan bisa hancur. Jadi yang pertama, kalian jangan pernah main mesin, oke? Yang kedua ini jangan pernah sekali-kali kalian main yang namanya part-part head-on ya, atau misalnya part-part yang kalian tidak perlukan. Contohnya kalian ngeganti kaliper Brembo, master rem Brembo, terus part-part karbon yang kalian tidak butuhkan. Karena modifikasi itu sebenarnya kompleks. Kalau misalnya uang kalian pas-pasan, nggak terlalu banyak, terus kalian tidak memiliki banyak uang, part-part yang standar pun atau part-part yang murah pun bisa menjadi alternatif kalian untuk tampil keren di motor kalian. Karena nggak serta-merta part mahal itu bakalan menjadi jauh lebih keren dibandingkan part-part biasa. Karena kenapa? Modifikasi itu adalah ibarat seni gitu. Kalau misalnya kalian memiliki seni tinggi, part-part standar pun bisa menjadi lebih baik. Bahkan kalau misalnya kalian ganti aftermarket, nggak pakai part-part mahal dari brand Eropa pun masih bisa terlihat menjadi looknya enak gitu dibandingkan dengan part-part head-on. Karena kan di sini kita membicarakan estimasi atau budget yang kalian punya ya, kayak seperti anak sekolahan itu jangan pernah kalian main part-part head-on gitu. Karena kalian kalau misalnya main part-part head-on, kemungkinan kalian bisa habis uang jajan kalian dalam jangka waktu yang seharusnya kalian bisa menabung untuk 1 tahun, malahan jadi habis untuk beli part satu itu doang. Nah kalian jangan pernah beli cuman
kembali lagi ya, ini cuman menurut gua, kembali lagi ini adalah menurut gua pribadi. Jadi jangan pernah kalian beli part-part mahal gitu. Terus bang gimana gitu, dari tadi lu menjelaskan bahwa jangan beli ini jangan beli itu, terus nggak usah dimodif dong. Nah itu sebenarnya solusi terbaik kalau misalnya kalian tidak memiliki budget yang lebih, karena lebih baik, alangkah baiknya mendingan kalian tabung aja uangnya. Tapi ingat, kalau misalnya kalian pengen modif dengan budget minim, main warna saja dan berikan sebuah sentuhan-sentuhan yang kalian miliki di dalam diri kalian gitu. Contoh misalnya velg originalnya ya di repaint aja gitu, di repaint jadi warna apa yang kalian inginkan, terus diganti knalpotnya. Knalpot kalau misalnya diganti kan ngeluarin budget lebih juga. Nah lebih baiknya bobok aja knalpot originalnya menjadi lebih enak atau lebih plong. Nah terus kan misalnya part originalnya dirusak, sayang bang ya, mau gimana lagi, karena di sini kan kalian misalnya motornya dibeliin orang tua dan kalian pengen modif uangnya pas-pasan, ya lebih baik part orinya dibobok aja knalpotnya, dijadiin long, jadi long apa ya, jadi plong lah, jadi kosong. Nah itu jauh lebih baik, motor akan menjadi lebih enak bawaannya karena kan knalpotnya jadi kosong, plong. Terus jangan dibikin berisik knalpotnya, dibikin suaranya adem aja. Terus ditambahin cover knalpot kalau misalnya motor matic. Nah kalau misalnya motor yang kayak laki-laki masih banyak lah knalpot murahnya, karena nggak tahu kenapa zaman sekarang motor kopling, motor bebek sama motor laki jauh lebih murah part-part yang ada di knalpot dibandingkan motor matic. Motor matic tuh part knalpotnya lebih mahal daripada motor-motor laki, motor kopling, motor bebek itu mahal motor matic kalau bagian knalpot ya. Cuman kalau bagian mesin tetap mahalan motor-motor kopling spare partnya. Terus apalagi bang yang enak? Nah terus kalian main di warna bagian body, terus ganti kaca spion, sama ganti lampu-lampu yang ada di motor. Nah lampu ganti yang gua maksud ini bukan diganti lampu LED-nya, karena lampu LED bawaan pabrik itu jauh lebih baik daripada kalian ngeganti pakai lampu LED yang dibikin di pasar-pasaran. Karena lampu LED pabrik itu menggunakan mata kecil yang khusus, bukan mata lampu yang ada di lampu Natal gitu, lampu-lampu yang kecil gitu ya, yang lampu LED yang ada di bikin-bikinan orang itu sebenarnya dia bukan lampu LED, melainkan lampu biasa, lampu pijar yang modelnya kecil, terus ditempelin satu-satu dan dia menjadi seperti seakan-akan lampu LED. Sedangkan kalau misalnya lampu LED bawaan original motor atau pabrik kan itu udah jauh lebih baik LED-nya, karena terbukti bahwa LED dari pabrik dia mengklaim bahwa sampai dengan 10 tahun, dan biasanya mereknya itu apa ya, lupa gua, pokoknya merek-merek Jepang gitu asli itu lampunya tuh biasanya merek Jepang kerjasama dari beberapa brand Yamaha, Honda, itu semuanya beda part lampunya. Terus kesimpulannya apa bang? Kalau misalnya kalian pengen modifikasi budget minim, nah gue sebenarnya kagak ada solusi untuk ini, karena kalau misalnya kalian mau modifikasi ya dimana-mana uang kalian harus lebih. Kalau misalnya kalian punya uang minim, yang paling bisa kalian lakukan hanya memberikan aksesoris tambahan di motor kalian, seperti baut-baut yang kecil berwarna, baut-baut stainless, terus dikasih part-part stiker, dikasih yang namanya repaint, diganti knalpotnya, dibobok knalpotnya, terus diganti bannya, paling part-part kecil seperti itu, kayak misalnya ganti handle, terus ganti grip, ya hal-hal seperti itulah. Karena misalnya kalau misalnya ngomongin budget kita agak susah, tapi tetap bisa menjadi lebih baik daripada bawaan originalnya, karena nanti misalnya kalian misalnya ganti warna, velgnya akan menjadi sebuah tontonan bagi orang-orang yang lewat di saat motor kalian lewat di jalanan gitu guys ya. Jadi semoga bisa memberikan masukan atau sebuah apa ya, pencerahan bahwa sebenarnya tidak ada solusi bagi orang yang uangnya kurang ya. Karena gue juga bingung part-part yang bisa dibeli dengan harga yang minim itu apa aja. Karena kalau misalnya dibeli pun kayak misalnya beli shockbreaker harga murah, itu tidak jauh lebih baik dari part-part originalnya. Jadi intinya sih kesimpulannya adalah kalau misalnya jangan pernah modifikasi harganya itu turun dari harga originalnya, atau bisa dibilang downgrade ya. Kayak misalnya kalau misalnya kalian modifikasi nih, gue kasih tips lagi nih untuk di akhir video.
Kalian pengen ganti shopbreaker, kalian cari tahu dulu harga part original dari shopbreaker kalian harganya berapa. Terus jangan pernah beli shopbreaker yang harganya di bawah dari harga original motor kalian. Dan yang lainnya seperti itu sama juga, kayak misalnya kalian mau ganti knalpot, pastiin knalpotnya kalian itu harganya berapa, dan jangan pernah beli di bawah harga tersebut. Karena biasanya dari bawahan harga dari harga original itu bukannya upgrade tapi melainkan downgrade ya guys ya. Jadi pastikan motor Anda dibeliin barang-barang yang terpercaya. Kayak misalnya ganti ban pun jangan pernah beli ban-ban murah, karena yang murah itu kualitasnya pasti jelek, walaupun nggak semuanya part murah itu kualitasnya jelek. Jadi pintar-pintarlah saat memilih barang-barang yang kalian inginkan, dan jangan sampai termakan dengan omongan internet, karena internet itu hanyalah omong kosong, dan yang sebenarnya gue lakuin ini sebenarnya juga adalah omong kosong. Sampai jumpa di next video. Guru Dwika Hidayat pamit. Terima kasih yang sudah mampir di channel Kacang ini. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.